Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya I'anatul Irwana dari kelas Ekonomi Syariah 2. Saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian pendekatan dalam studi Islam dan pengertian pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan dapat dimaknai sebagai suatu perspektif atau paradigma dengan mempergunakan disiplin ilmu tertentu sesuai fenomena yang menjadi fokus atau kajian studinya. Fungsi dari pendekatan studi Islam yaitu dapat memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Menurut Jalaluddin Rahmat, agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma realitas agama yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Dalam proses pendidikan Islam, pendekatan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuannya, karena ia menjadi sarana yang sangat bermakna bagi materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap norma dalam masyarakat. Kemudian, pengertian pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam tata kehidupan bermasyarakat. Sosiologi didefinisikan secara luas sebagai bidang penelitian yang tujuannya meningkatkan pengetahuan manusia, meningkatkan pengetahuan melalui pengamatan dasar manusia, kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual, dan pola organisasi serta hukum-hukumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Asumsi dasar pendekatan sosiologi terhadap agama adalah bahwa gejala-gejala keagamaan dapat dimengerti dengan menganalisisnya sebagai gejala sosial, sebagai sesuatu yang tercipta dalam hubungan antara manusia dan karenanya dapat dijelaskan dengan menggunakan teori-teori yang berlaku dalam ilmu sosial. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Contohnya misalnya bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada yang bersifat perseorangan. Karena itu, sholat yang dilakukan berjamaah itu bernilai lebih tinggi daripada sholat sendirian atau munfarid, dan pahalanya itu ukurannya 1:20 derajat. Agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia, sebagai sejumlah besar moralitas, sumber tatanan masyarakat, dan perdamaian bagi individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan membela manusia yang beradab. Pendekatan sosiologis memiliki makna yang sangat penting dalam konteks di Islam. Berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat memerlukan telaah dan penelitian secara mendalam dari pendekatan sosiologi dalam studi Islam ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.